Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karewa pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini. Di antaranya, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berjalan hikmat. Pelantikan pejabat sementara Sekretaris Daerah Makassar menuai polemik. BBM dan gas LPG menjadi langka di Makassar. Pertamina dan pemerintah lakukan sidak di SPBU. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah informasi selengkapnya. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berjalan hikmat dan diwarnai momen haru dari pengucapan sumpah jabatan hingga pergantian kursi Presiden Republik Indonesia Jokowi ke Prabowo. Demi Allah, saya bersumpah Prabowo Subianto dan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo Gibran resmi memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ucapan sumpah berlangsung saat sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat. Prabowo mengucapkan sumpah. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Agenda dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk Presiden dari Jokowi ke Prabowo. Diikuti pertukaran tempat duduk dari Ma'ruf Amin ke Gibran Raka Buming Raka. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI di hadapan seluruh peserta sidang dan tamu undangan yang hadir di gedung MPR RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Makassar, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih juga disambut dengan sukacita oleh komunitas pendukung Prabowo. Doa dan syukuran pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka digelar dengan penuh harapan pemerintahan baru membawa negara Indonesia menuju kejayaan. Pemirsa, komunitas pendukung Prabowo Kepo 08 menggelar acara doa dan syukuran pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Berikut liputannya untuk Anda. Kita siarkan langsung di beberapa media TV dan juga media pendukung dari Bapak Prabowo. Minggu 20 Oktober 2024 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dan turut dirasakan dengan sukacita oleh komunitas pendukung Prabowo 08 dengan menggelar doa dan syukuran atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 2024-2029. Komunitas ini mengajak semua elemen masyarakat, terutama para pendukung Prabowo Subianto, para stakeholder, Forkopimda untuk berdoa dan syukuran sebagai spirit perjalanan 5 tahun ke depan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Doa dipimpin oleh Habib Mahmud bin Umar di Cafe Kepo Makassar. Komunitas pendukung Prabowo Kepo 08 yang terbentuk sejak tahun 2014, 2019, dan 2024 telah mendukung dan mengawal perjuangan cita-cita politik Prabowo Subianto. Mereka pun menggelar nonton bareng detik-detik jalannya pelantikan. Dinyatakan terbuka untuk umum. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
20 Oktober hari pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang ke-8, momentum ini menjadi tonggak sejarah kepemimpinan baru, Presiden baru, harapan baru rakyat Indonesia. Bagaimana Indonesia ini bisa lebih maju, lebih sejahtera lagi, karena kita tahu bahwa Prabowo adalah sebuah pemimpin nasional yang dari dulu saya tahu dia punya konsep untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Hari ini alhamdulillah cita-cita beliau selama beberapa puluh tahun untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini untuk lebih maju bisa terpenuhi hari ini. Sehingga harapan kami insya Allah Bapak Prabowo bisa membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan. Doa zikir dan selawat untuk beliau berdua agar insya Allah 5 tahun ke depan beliau berdua bisa menjadi pemimpin bangsa yang layak, amanah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, amanahnya, dan insya Allah mudah-mudahan Kepo 8 menjadi salah satu pendukung beratnya daripada Bapak Prabowo. Insya Allah terus eksis, damai, sejahtera, dan aman. Harapkan bahwa ke depan Indonesia ini lebih baik dan lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo. Nah, pemikiran kemudian bisa membawa dunia usaha yang lebih baik lagi dari yang sekarang dan lebih maju lagi. Pendukung dari Bapak Prabowo Subianto, Indonesia 2024 telah selesai. Demikian acara doa syukuran dan nonton bareng pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Semoga dengan pemimpin baru dapat mewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia, masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 memenuhi undangan Bawaslu Sulawesi Selatan sebagai warga negara yang taat hukum. Dani Pomanto dimintai keterangan terkait dugaan netralitas ASN di Takalar dan dugaan ujaran kebencian di Kota Palopo. Sementara itu, Andi Sudirman Sulaiman juga akan dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Sopeng terkait kehadirannya di acara Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak. Dan kami hadir di sini atas 2 laporan. Pertama, laporan tentang kejadian besar di Takalar. Yang kedua, tuduhan soal kampanye di Palopo, ujaran kebencian, bukan kampanye, peresmian posko. Memang benar demikian? Ya, dan saya diundang, saya di situ. Bagaimana saya mau mengundang orang, saya diundang. Luar biasa Bawaslu dan saya taat untuk itu. Dan saya kira hal-hal seperti ini perlu memang disampaikan secara transparan. Karena ini membangun trust dalam ini menentukan kualitas pemilu atau pilkada. Sementara itu, Bawaslu Sulsel telah melimpahkan laporan tim hukum Dhani Azhar terhadap terlapor Andi Sudirman Sulaiman ke Bawaslu Kabupaten Sopeng. Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Jalan Sehat HUT Sulsel ke-355 di Kabupaten Sopeng. Diduga menggunakan program pemerintah di masa kampanye. Dan HUT di Sopeng? Sementara itu di Sopeng, kita sudah dipanggil ke Sopeng dan sudah diregister, sudah mungkin besok sudah mulai dipanggil. Berarti tetap akan dipanggil juga? Tetap, yang dia terlapor. Ya. Dari sisi pasal mungkin yang di Bawaslu terkait dengan hari ulang tahun Sulsel. Ya, kita lihatlah nanti laporannya dan kemudian dugaan pasal apa yang didugakan kepada dia, misalnya kalau itu ada indikasi pelanggaran. Pelantikan penjabat sementara Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, kini menuai polemik. Hal ini setelah sempat menyatakan ingin maju sebagai calon wali kota Makassar dengan melakukan sosialisasi dan menebar spanduk di berbagai sudut di Makassar. Kini janji netralitas Irwan Adnan diuji usai munculnya berbagai polemik di masyarakat. Alat peraga kampanye dengan foto Irwan Adnan sempat meramaikan sudut jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Irwan Adnan juga sempat menyatakan mundur sebagai aparatur sipil negara lantaran hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Makassar, namun hingga penetapan KPU tak kunjung mendaftar.
Pekan kemarin, Irwan Adnan resmi dilantik sebagai PJ Sekda Makassar menggantikan Firman Pagara. Pelantikan Irwan Adnan berlangsung di ruang Sipakatau, kantor Balai Kota Makassar. Pelantikan Irwan Adnan tersebut sesuai dengan SK Gubernur Sulsel. Pejabat sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz mengatakan pelantikan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta menepis dirinya tidak netral lantaran pihaknya telah mengusulkan 3 nama yang dinilai memiliki peluang sama, masing-masing Irwan Adnan, Mario Said, dan Andi Muhammad Yasir. Hingga akhirnya yang terpilih untuk dilantik adalah Irwan Adnan. Andi Arwin Aziz menegaskan akan melakukan tindakan tegas jika ke depan pejabat Sekda Makassar Irwan Adnan terbukti tidak netral. Namun pernyataan PJ Wali Kota Makassar akan diuji pembuktiannya, sebab di satu sisi rekam jejak digital menampilkan sejumlah momen kedekatan Irwan Adnan dengan sejumlah calon Wali Kota Makassar sebelum tahapan pendaftaran bakal calon Wali Kota Makassar. Pihaknya juga menyikapi soal Firman Pagara tidak diusulkan kembali lantaran sudah ketiga kalinya menjabat pejabat Sekda Makassar dan sesuai aturan tidak dapat lagi ditambah. Sementara hasil lelang Sekda Makassar disebut kini masih menunggu keputusan Mendagri. Belum kita lihat buktinya. Ya, kalau bisa ada evidence-nya, ketidaknetralannya, ini orang dilantik belum bekerja sudah dikatakan tidak netral. Ya, kita lihat dulu. Apakah di dalam melaksanakan tugasnya ada indikasi pelanggaran yang dilakukan, terutama netralitas, baru kemudian kita evaluasi. Ini belum bekerja, baru kemarin di tengah jalan bisa kita evaluasi? Ya bisa dievaluasi kalau memang ada terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Profesor Zudan Arif Fakrullah tak menampik adanya sorotan terhadap penunjukan Irwan Adnan sebagai PJ Sekda Makassar. Dia memaklumi Irwan disorot karena pernah berniat maju sebagai calon Wali Kota Makassar dan balihonya bertebaran di tepi jalan. Jika kedepannya terbukti tidak netral di pilkada, pihaknya memastikan akan memberi sanksi. Banyak masyarakat yang menilai tidak apa-apa, biasa aja itu. Itu kan sebelumnya Pak Irwan sempat ingin maju pilwali. Kan hanya ingin. Tapi ada balihonya dalam, apakah tidak melanggar etika PNS, Prof? Tidak. Sebagai netralitas IKN, Pak. Kalau nggak netral nanti diberi sanksi. Jadi dalam penjatuhan sanksi setelah terjadi tahapan pilkada itu harus menunggu beberapa rekomendasi Bawaslu dan rekomendasi dari BKN. Nah kita harus menunggu itu. Sementara Wali Kota Makassar nonaktif Muhammad Ramdan Pomanto turut menanggapi penunjukan Irwan Adnan sebagai PJ Sekda Makassar. Dan yang sedang cuti sebagai Wali Kota Makassar mengaku heran dengan keputusan tersebut. Dani pun menyinggung soal Irwan yang sebelumnya menandatangani pengunduran diri sebagai ASN. Pihaknya juga menuding Irwan terlihat memihak kepada salah satu pasangan calon. Pertama, saya hargai semua proses, tapi yang jelas adalah mestinya ada kriteria dalam memilih itu. Saya punya penilaian dan saya sudah umumkan. Yang herannya adalah yang terburuk yang dipilih. Saya sudah diumumkan. Coba dilihat di kemudian saya sudah tanda tangan di pengunduran diri. Kemudian terlihat dia memihak satu golongan, satu paslon. Saya tidak tahu apa pertimbangannya. Maksudnya terburuk dari si kinerja atau seperti apa? Kinerja kan saya sudah umumkan sebelumnya. Kini sikap netralitas Irwan Adnan pun dinanti, terlebih saat ini telah memasuki tahapan kampanye pilkada, pemilihan Gubernur Sulsel, dan pemilihan Wali Kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemilihan kepala daerah pilkada serentak menyisakan waktu sebulan. Pengamat politik dan akademisi Unhas mengingatkan semua pihak untuk waspada dengan praktek politik uang. Pasalnya ancaman hukuman pidana dan denda jika terjerat kasus politik uang yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun penyelenggara. Saya berpikir, ini kalau pertanyaan seperti ini cuma Masyarakat pemilik hak suara diingatkan untuk mewaspadai dampak hukum dari politik uang atau money politik baik yang memberi maupun yang menerima amplop atau berupa barang yang dapat mempengaruhi pilihannya.
Pakar Tata Kelola Pemilu Unhas, Dr. Andi Lukman Irwan mengatakan bahwa menjadi perhatian semua pemilih, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sangat ketat mengatur terkait politik uang. Yang akan mendapatkan ancaman sanksi pidana dan denda uang itu bukan hanya kepada pemberi, kepada pemilih, bukan hanya yang memberikan amplop, bukan hanya yang kemudian membagi-bagikan amplop di dalam pilkada. Barang siapa yang kemudian menerima amplop atau menerima bingkisan atau sesuatu yang mempengaruhi pilihannya, itu juga diancam hukuman pidana dan denda uang. Oleh karenanya, para pemilih kita betul-betul harus menjadi pemilih yang melihat bagaimana rekam jejak para calon kita, bagaimana program, bagaimana komitmen integritas yang dimiliki oleh para calon-calon kita. Kandidat yang menggunakan politik uang adalah kandidat yang biasanya tidak punya ide gagasan untuk membangun daerahnya seperti apa. Tidak punya kemudian kemampuan untuk menawarkan program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan di daerah. Penyelenggara ini apakah KPU atau Bawaslu menyadari tupoksinya. Jangan sampai ada permainan di belakang layar. Cukuplah yang pernah menjadi pengalaman kita di masa yang lalu, itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sementara itu, berdasarkan data hingga tahun 2024, setidaknya ada 429 penyelenggara negara, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat kasus korupsi dan diproses oleh KPK. Dari jumlah tersebut, 22 diantaranya adalah gubernur, sementara 148 merupakan bupati atau wali kota. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Atau orang yang tidak menjawab itu sebanyak 14%. Sembako itu kurang lebih tinggi sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan hadir dalam informasi seorang pria di Kabupaten Maros tega menikam iparnya sendiri. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Tidak terima ditegur saat memarahi anaknya, seorang pria di Kabupaten Maros tega menikam iparnya sendiri hingga kritis di rumah sakit dengan kondisi 4 luka tikaman. Sementara pelaku ditangkap polisi usai mendapatkan laporan. Syarifuddin, pria berusia 35 tahun, warga asal desa Binasaupa, Kecamatan Bontowa, Kabupaten Maros, kini hanya bisa menahan rasa sakit saat menjalani perawatan medis di ruangan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Korban menderita 4 luka tikaman yang dilakukan oleh iparnya sendiri setelah sebelumnya mereka sempat terlibat cekcok hingga berujung perkelahian. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bokong, tangan sebelah kiri, dan luka gores di bagian dada usai ditikam menggunakan senjata tajam jenis badik. Aparat kepolisian sektor Lau yang menerima laporan dari keluarga korban langsung meringkus pelaku yang tengah berada di dalam rumahnya. Diketahui pelaku bernama Arman, usia 53 tahun, ditangkap tanpa perlawanan, kemudian dibawa ke Mapolsek Lau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mirisnya, penikaman ini dilatar belakangi lantaran pelaku tidak terima ditegur dengan kata kasar yang dilontarkan oleh korban saat pelaku memarahi anaknya yang tengah menangis. Kemudian mereka terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian. Pelaku yang dipiting lalu ditenggelamkan di dalam air, kemudian berupaya melepas diri dari korban hingga pelaku membalas dengan mengeluarkan badik yang terselip di pinggangnya, lalu menikam korban.
Usai menikam pelaku, kemudian meninggalkan lokasi hingga akhirnya berhasil ditangkap polisi. Memukul anaknya, kemudian ditegur oleh korban, sehingga terjadi adu mulut. Terjadi adu mulut, dilanjutkan dengan adanya perkelahian sehingga pelaku mengambil badik dan menusuk korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa badik yang digunakan untuk menikam korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan di Mapolsek Lawu dan terancam pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. Ketersediaan BBM dan gas LPG menjadi langka di Makassar. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama pemerintah setempat melakukan sidak di SPBU Jalan Ratulangi, Makassar. Sidak ketersediaan BBM dan gas LPG ini dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan stakeholder terkait di SPBU Jalan Ratulangi, Kota Makassar. Hal ini dilakukan setelah sempat dikeluhkan masyarakat terkait kelangkaan BBM. Namun PT Pertamina Patra Regional Sulawesi memastikan stok BBM aman. Dari 3 depo BBM di Sulawesi Selatan, yakni Integrate Terminal Makassar Fuel, Terminal Parepare, dan Fuel Terminal Palopo, semuanya dalam kondisi aman. Adapun total stok dari ketiga depo BBM tersebut untuk jenis gasoline atau Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo sebanyak 30.000 kiloliter. Sedangkan gasoil atau Solar, Dexlite dan Pertadex sebanyak 13.000 kiloliter. Masyarakat dikatakan tidak perlu panic buying atau melakukan pembelian BBM secara berlebihan. 2 pekan terakhir di awal Oktober terjadi peningkatan konsumsi BBM yakni Pertamax sebesar 28,5% dari konsumsi normal harian. Peningkatan ini diantaranya disebabkan adanya panic buying ketika dilakukan sosialisasi pendaftaran QR Code. Beberapa kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadinya longsor dan perbaikan jalan di jalur Tompo Ladang antara Maros dan Bone, menyebabkan rute distribusi mobil tangki memerlukan penyesuaian waktu. Meski begitu, pihaknya telah memberikan pelayanan ekstra dengan membuka pelayanan di fuel terminal selama 24 jam, dengan tetap memperhatikan aspek HSSE, serta memperlancar distribusi dari fuel terminal ke SPBU dengan menambah mobil tangki dengan spot charter. 2 minggu terakhir ini di awal Oktober memang terjadi peningkatan konsumsi BBM. Jadi untuk Pertamax itu ada peningkatan dibanding bulan September itu sebesar sekitar 28%. Hariannya Pertamax ada kenaikan di situ. Terkait kelangkaan BBM dan gas LPG, pejabat Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz juga meminta masyarakat tidak panik lantaran Pertamina telah memastikan stok aman. Menghimbau sebenarnya intinya saat ini pihak Pertamina sudah memastikan bahwa tidak ada kelangkaan. Dari sisi pasokan hanya saja memang ada panic buying sehingga demand-nya meningkat. Permintaan masyarakat meningkat, tapi pasokan masih tetap terjaga stabil dan aman. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pasar Tani Anging Mamiri kembali digelar oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Pasar Tani memfasilitasi pemasaran produk petani kelompok wanita tani dan UMKM yang berproduksi produk segar dan olahan hasil budidaya petani. Pasar Tani Anging Mamiri kembali digelar oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar di area halaman kantor gabungan Dinas-Dinas Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Pasar Tani ini memfasilitasi pemasaran produk petani KWT dan UMKM Kota Makassar yang memasarkan produk segar dan olahan hasil budidaya petani. Stand jualan disiapkan sebagai tempat untuk menjual hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Produk berbahan baku komoditi pertanian, perikanan, peternakan yang dijual seperti abon ikan,
abon telur, berbagai macam keripik, olahan sambal botol, ikan segar dan frozen, udang, cumi, serba instan, dan berbagai bahan olahan lainnya juga aneka jus buah. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Evi Aprialti didampingi Kabid Pertanian Jenny meninjau dan memberikan motivasi guna pengembangan produk olahan hasil produksi para peserta pasar tani. Kegiatan pasar tani ini merupakan kegiatan yang sudah hampir 20 kita lakukan, dan juga dihadirkan adalah kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok wanita tani yang berada di Kecamatan Kelurahan dan di lorong-lorong. Hasil produksi mereka, baik itu hasil olahan produksi pertanian maupun olahan perikanan, kami suruh mengharapkan mereka menjual di sini. Ada juga berupa sayur-sayuran yang hasil dari tanaman hortikultura, mereka jual-jual di sini. Gunanya kami memanggil teman-teman kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok wanita tani agar masyarakat juga tahu bahwa di Kota Makassar sangat banyak pertanian-pertanian atau tanaman-tanaman sayur yang sama kualitasnya dengan daerah lain. Oleh itu, melalui dinas kami memasarkan kelompok-kelompok usaha binaan kami dari segi pertanian, peternakan, perikanan, untuk mereka juga kami pasarkan hasil olahan mereka, dan kami juga menjamin produk mereka seperti dengan produk-produk UKM lainnya yang memang wajib kami sampaikan atau wajib kami promosikan. Selain produk segar dan olahan hasil dari petani, KWT, dan UMKM Lorong Binaan DP2 Kota Makassar, Pasar Tani juga menghadirkan beberapa produk olahan dari mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Hasanuddin yang mengikuti program kewirausahaan di kampus mereka, dan ternyata produknya diminati para pembeli. Kita datang dan belanja, produknya juga beragam, ada sayur, ada ikan, dan produk pangan lainnya. Jadi sangat terjangkau dan juga kualitasnya juga sangat terjamin, karena ini kan mereka dari Dinas Pertanian yang mengadakan, jadi pasti sudah dikelola dari mereka, diseleksi yang mana yang bagus. Pasar Tani kali ini juga kedatangan produk dari usaha olahan rumah tangga berbahan baku hasil perikanan tangkap dari 2 kelompok usaha dari Pulau Lae-Lae, berupa olahan cumi, sambal cumi, cumi kering, dan olahan ikan. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan panen padi yang melimpah, tradisi Mapadendang dilaksanakan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Cidrap. Tokoh Sulawesi Selatan Dani Pomanto mengatakan tradisi Mapadendang patut untuk terus dilestarikan. Mapadendang adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari masyarakat Bugis di Sidrap, Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan bentuk syukur atas keberhasilan panen padi yang melimpah. Dilaksanakan secara turun-temurun, Mapadendang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sidrap. Muhammad Ram dan Pomanto turut memeriahkan tradisi Mapadendang dengan menumbuk lesung bersama warga di Kampung Duae, Kabupaten Sidrap. Kehadiran Dani disambut dengan antusiasme tinggi dari warga setempat. Acara juga dimeriahkan dengan atraksi budaya lainnya seperti ayunan raksasa atau Matojak yang menambah semarak upacara panen raya. Sebelum menghadiri upacara, Dani menyempatkan diri untuk bertemu dengan tokoh masyarakat di Desa Duae. Pertemuan tersebut memperlihatkan dukungan yang luar biasa dari warga Sidrap kepada Dani Pomanto. Ritual ini memiliki nilai budaya yang mendalam dan penting untuk terus dilestarikan. Pentingnya menjaga warisan budaya yang kaya di Sulawesi Selatan agar tetap terjaga dan tidak terlupakan oleh generasi mendatang. Dari Kabupaten Sidrap, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, menanam buah biasanya dilakukan di kebun atau di ladang. Namun saat ini menanam buah bisa dilakukan dalam pot. Meski ditanam dalam pot, tanaman buah ini dapat berbuah lebat dan tentunya juga membuat lingkungan lebih sejuk serta mengurangi polusi. Seperti apa merawatnya, berikut liputannya. Sekilas, tanaman buah manggis yang tengah berbuah lebat ini tak berbeda dengan tanaman manggis pada umumnya. Namun siapa sangka tanaman ini adalah tanaman buah dalam pot atau tabu lampot. Adalah Sungedi, 55 tahun warga Tapen, Banjarnegara, Jawa Tengah yang sudah lebih dari 20 tahun menggeluti hobi dan usaha tabu lampot atau tanaman buah dalam pot, mulai dari jeruk, alpukat, jambu, sapote, mangga, dan buah-buah lainnya. Perawatan tabu lampot ini cukup mudah dengan memperhatikan pemupukan, penyiraman, dan perawatan ranting. Perawatan ini mutlak dilakukan karena tanaman buah ditanam dalam media yang kecil, sehingga nutrisinya harus terpenuhi. Pertama kita senang dulu. Kalau senang, insya Allah kita dalam merawat tidak merasa capek, tidak merasa terpaksa, sehingga kita dalam merawat tanaman tabu lampot dengan hati. Perawatannya sangat mudah, yang penting kita tahu jenis tanamannya, jenis apa, medianya apa. Hobi tabu lampot yang dijalani Sugedi ini menjadi peluang usaha di tengah semakin sempitnya lahan pertanian. Berbagai ukuran bibit tabu lampot pun tersedia, mulai dari yang masih kecil hingga tanaman dalam kondisi berbuah. Nah, bagi Anda yang memiliki pekarangan lahan sempit, menanam buah dalam pot ini bisa menjadi pilihan untuk mempercantik rumah dan lingkungan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri, selamat beraktivitas, salam maki, tapada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.